Desa Teluk Batang pada saat ini terletak di pusat kota kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah kurang lebih 12.500 hektar. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Batang Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Batang Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Banyu Abang dan Desa Sungai Paduan, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata. Menurut catatan sejarah di masa lampau, Desa Teluk Batang pertama kali dibuka pada tahun 1917 oleh Kai Derahim, Kai Agus Amit, dan Kai Said yang berasal dari Kampung Durian Sebatang, di mana Kampung Durian Sebatang adalah sebuah kampung tua dan masih erat hubungannya dengan Kerajaan Simpang di masa itu. Nama Teluk Batang terdiri dari dua kata, yaitu Teluk dan Batang, yang diberi nama oleh Kai Derahim, yakni ayah dari M. Tihi. Pada suatu masa, Kai Derahim bersama dua orang kerabatnya, yakni Kai Agus Amit dan Kai Said, menuju pulang ke Durian Sebatang. Sesampai di Simpang 3 Laut Parit Pelang, mereka dari kejauhan melihat ada 7 bukit, yang kemudian hari disebut dengan Gunung 7. Pada saat itu, mereka sedang mencari sumber air bersih. Akhirnya, mereka menuju ke arah darat, yang saat ini menjadi pelabuhan Teluk Batang, tepatnya di arah sungai menuju ke darat, yang saat ini ada di dekat Pelabuhan Perikanan Pantai atau yang disebut TPI. Pada saat sedang berlabuh, mereka melihat ada batang kayu besar yang hanyut, kemudian berputar-putar mengikuti arus yang cukup lama. Maka, setelah dari tempat itu, mereka sepakat memberi nama tempat tersebut dengan nama Teluk Batang. Selanjutnya pembukaan lahan dilakukan. Selain Kai Derahim dan 2 orang kerabatnya, ada juga sahabatnya yang ikut membantu untuk membuka lahan, yang awalnya digunakan untuk bercocok tanam, yaitu Pak Lasin, Pak Mat Anam, dan Pak Bujang Nasir. Jadi kalau yang membangun buka itu jalan Teluk Bayur itu Said, Kai Said, datuk saya. Yang buka ke Gunung 7 dari Simpang 4 itu adalah Kai Ibrahim, bapak Pak Nistihi. Dari Simpang 4 ke Teluk Nipah itu adalah Kai Agus Amin, bapak Tapa. Merekalah orang-orang tua dahulu yang membuka Teluk Batang pada tahun 1917. Dari mulai membuka lahan perladangan, kemudian perlahan-lahan menjadi sebuah kampung dan berkembang hingga saat ini. Dulunya sebenarnya pelabuhan kita Teluk Batang ni lebih susah. Jalan ya uyuh. Untuk membangun ya secara gontong royong. Dibagi perorangan per meter. Ditimbus dengan diikatkan atap, ditimbus dengan terumbuk ketam untuk ninggikan jalan. Berarti alhamdulillah sekarang ni lah baru jalan udah sukses. Sebelum pemerintahan Desa Teluk Batang berdiri saat ini, desa ini dahulu adalah sebuah kampung atau dukuh. Dimulai dari 20 kepala keluarga atau kurang lebih 80 jiwa penduduk yang bermukim. Dari sepanjang lereng Gunung 7 di sebelah selatan hingga perbatasan Kalimas Baru. Kepala kampung pertama Teluk Batang, yakni Bujang Nasir, yang memerintah pada tahun 1920 hingga tahun 1925. Kemudian dilanjutkan oleh Bujang Hasan pada tahun 1925 hingga tahun 1928. Long Jali tahun 1928 hingga tahun 1934. Sahla tahun 1934 hingga tahun 1938. Syahrum tahun 1938 hingga tahun 1951. Uteh Pakar
tahun 1951 sampai dengan tahun 1954. MTH tahun 1954 sampai dengan tahun 1990. Di masa kepemimpinan MTH, tepatnya pada tahun 1979, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa. Sehingga pada tahun 1979, Teluk Batang resmi menjadi desa. Pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh M. Daud Ali pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1998. Kemudian pada tahun 1998 hingga tahun 2008 dipimpin oleh Mawardi Usman. Dan Syaiful Bahri memimpin Desa Teluk Batang selama 2 periode, yakni dari tahun 2008 hingga tahun 2022. Pada tahun 2006, Desa Teluk Batang mekar menjadi 3 desa, yakni Desa Teluk Batang Selatan dan Teluk Batang Utara, serta Desa Teluk Batang sendiri. Desa Teluk Batang terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Muara Karya, Dusun Pancakarya, Dusun Karya Makmur, Dusun Karya Baru, dan Dusun Karya Maju. Untuk Dusun Pancakarya ini cukup berpotensi di bidang perikanan, karena di situ hampir 60% warga kami menjadi seorang nelayan atau pekerjaan sehari-harinya adalah melaut. Untuk Dusun Pancakarya, karena Pancakarya merupakan pusat kota, jadi masyarakatnya banyak bekerja di bidang perdagangan. Nah, itu potensi di dalam Dusun Pancakarya. Adapun Dusun Karya Makmur, di situ juga mengarah kepada potensi perkebunan kelapa yang sampai saat ini tetap berjalan dengan eksis. Selain itu, selain dari 3 dusun itu ada 2 dusun, yaitu Dusun Karya Baru dan Karya Maju. Ini potensi sekali di bidang perkebunan, baik itu perkebunan karet, perkebunan kelapa, perkebunan lada, dan juga tidak kalah penting adalah perkebunan kopi yang sudah menjadi produk unggulan Desa Teluk Batang. Penduduk Desa Teluk Batang memiliki beragam agama maupun suku. Mereka hidup rukun, saling berdampingan satu sama dengan yang lainnya. Di antaranya, suku yang mendiami Desa Teluk Batang adalah suku Melayu sebanyak 60%, Madura 15%, Bugis 15%, Tionghoa, Jawa, dan Dayak sekitar 10%. Adapun visi Desa Teluk Batang adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, beriman, dan bertakwa dalam suasana hidup yang aman, demokratis, didukung pemerintahan yang berwibawa. Adapun misi Desa Teluk Batang adalah: pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Batang dengan memberikan perhatian dan pemahaman akan kebutuhan dasar. Yang kedua, mengaktifkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan masyarakat yang didasarkan asas rasionalitas, sistematis, dan berkelanjutan. Program kerja pemerintah Desa Teluk Batang menitik beratkan pada pelayanan publik serta pembangunan dan pemberdayaan untuk menuju desa yang mandiri. Di dalam kegiatan pembinaan di Desa Teluk Batang ini merupakan suatu program yang memang sudah tidak terpisahkan dari kegiatan kami yang ada di Desa Teluk Batang, yaitu termasuk pembinaan berkenaan dengan bantuan kepada kelompok tani, kepada kelompok nelayan, bantuan kepada home industry, UMKM juga kita upayakan membantu kepada mereka agar hal ini bisa untuk menambah modal mereka dan bisa menambah pendapatan bagi mereka semua.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk Batang antara lain mengenai urusan administrasi dan surat menyurat yang dilakukan secara cepat dan mudah. Bahkan, pemerintah Desa Teluk Batang menyediakan fasilitas ambulans secara gratis bagi para warganya. Pelayanan di Desa Teluk Batang Kota dalam hal pelayanan kesehatan, kami menyediakan armada yaitu ambulan. Dalam hal ini sudah berjalan kurang lebih dari 3 tahun. Tidak ada lain untuk melayani upaya bagaimana masyarakat setempat itu bisa berjalan dengan lancar ketika ada hal-hal yang memang diperlukan. Selain daripada ambulan juga kita mengupayakan kepada masyarakat untuk memberikan gambar masukan dan memberikan satu pelayanan juga tetap terkait masalah kepesertaan BPJS. Kami sebagai pemerintah desa selalu mensosialisasikan program BPJS ini agar ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa masyarakat kami diikut sertakan secara menyeluruh. Di bidang pembangunan, pemerintah Desa Teluk Batang bergeliat membangun infrastruktur di berbagai bidang. Dari mulai jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan, dan lain-lain. Di bidang pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk Batang diantaranya adalah melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai sektor usaha yang berkembang di masyarakat, serta membentuk badan usaha milik desa yang diberi nama BUMDes Citra Karya Bersama. Kami diberi modal dari desa itu sebesar 50 juta rupiah. Pencairan pada tanggal 4 Desember yang lalu. Sampai saat ini kami sudah mendapat keuntungan 600.000 dari 3 unit. Di antaranya kopi, kafe, dan ekspedisi. Harapannya dengan adanya BUMDes ini supaya Desa Teluk Batang lebih maju dan potensi yang ada bisa kita gali. Maka dari itu dengan dibentuknya badan usaha milik desa dapat membantu masyarakat yang ada di Desa Teluk Batang, baik itu petani ataupun nelayannya, seperti itu. Bahkan BUMDes Citra Karya Bersama telah mengembangkan beberapa usaha. Di antaranya adalah usaha jasa dan memfasilitasi produk dari usaha kecil dan menengah masyarakat Teluk Batang untuk dapat dijual ke pasaran. Desa Teluk Batang terletak di pusat kota dan memiliki letak yang sangat strategis, sehingga beberapa fasilitas umum yang dimiliki menjadi salah satu titik akses bagi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pusat pemerintahan. Karena terletak di pusat kota, maka Desa Teluk Batang juga terdapat beberapa fasilitas pusat pemerintahan, seperti kantor camat, kantor pos, kantor polisi perairan, kantor Babinsa, kantor Syah Bandar, kantor perikanan, kantor PLN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, gedung pertemuan, serta didukung dengan fasilitas penunjang lainnya seperti kantor perbankan, serta jasa keuangan yang lainnya. Untuk jarak tempuh Desa Teluk Batang Kota ini ke sarana kesehatan itu kisarannya ke puskesmas sekitar 800 meter dan itu ditempuh dengan waktu 5 menit. Selain itu juga kalau selain dari puskesmas, kita juga punya sarana kesehatan yaitu Pelindes yang tempatnya ada di Dusun Karya Maju. Dan juga di Teluk Batang ada tersedia atau penyediaan juga sarana-sarana selain sarana puskesmas juga sarana kesehatan puskesmas, selain itu juga dokter praktek yang ada di Desa Teluk Batang. Untuk jarak tempuh di fasilitas atau sarana pendidikan di Desa Teluk Batang Kota ini tidak terlalu jauh. Untuk jarak tempuh ke tingkat sekolah dasar itu hanya beberapa menit saja atau kisarannya sekitar ada 50 meter dari pusat kota. Untuk SMP atau yang sederajat itu sekitar ada 300 meter dengan jarak tempuh kurang dari 5 menit, dan juga termasuk di SMA atau yang sederajat
kurang lebih ada 300 meter dengan jarak tempuh kurang dari 5 menit. Selain itu juga kita juga mempunyai sarana prasarana peribadatan, yaitu masjid. Ada 4 masjid di Desa Teluk Batang Kota, yaitu Masjid Babul Mukminin, Masjid Nurul Hasanah, Masjid Nurul Ma'rifah, dan Masjid Nurul Jannah. Dan ini semuanya tidak jauh dari pusat kota. Desa Teluk Batang memiliki beberapa pelabuhan yang menjadi urat nadi perekonomian dan jalur alternatif melalui jalur transportasi air yang menghubungkan ke beberapa daerah. Adapun pelabuhan yang ada di Desa Teluk Batang ini adalah pelabuhan speedboat, pelabuhan ASDP, pelabuhan kapal antar pulau, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan perikanan pantai. Fasilitas umum lainnya yang ada di Desa Teluk Batang adalah toko-toko sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, terminal, penginapan, tempat praktik dokter, fasilitas keagamaan seperti masjid, surau, pondok pesantren, gereja, fasilitas hiburan, dan lapangan olahraga, serta yang lainnya. Secara umum, Desa Teluk Batang memiliki beragam potensi. Di antaranya adalah di bidang perkebunan, seperti kebun kelapa, karet, lada, kopi, dan lain-lain. Perkebunan kopi serta lada adalah salah satu sektor unggulan di bidang perkebunan yang saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat. Bahkan, kopi telah menjadi salah satu produk unggulan yang dikemas serta dijual di pasaran. Kopi yang kami tanam di sini rata-rata kopi robusta. Kalau kemarin kami lagi memang kesulitan dalam hal pemasaran karena kemarin itu mengandalkan tengkulak-tengkulak toko-toko. Alhamdulillah sekarang sudah ada BUMDes. Kami menjual ke BUMDes karena BUMDes sekarang sudah siap menampung biji kopi masyarakat berapapun yang ada. Selain produk pengolahan kopi, ada beberapa kelompok warga yang menekuni beberapa produk industri rumahan. Di antaranya adalah pengolahan ikan menjadi makanan ringan, kerajinan anyaman tikar, menjahit, dan lain-lain. Mengarah kepada pemberdayaan Desa Teluk Batang, itu kita melakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan bagaimana untuk mengangkat pendapatan dan mengangkat SDM masyarakat yang ada di Desa Teluk Batang. Selain daripada jahit-menjahit juga ada pelatihan pengolahan kopi, juga ada kita laksanakan kegiatan pelatihan kopi termasuk pembuatan pupuk organik yang sudah kami laksanakan. Masyarakat Desa Teluk Batang memiliki beragam kegiatan. Di sektor seni dan budaya, terdapat kegiatan hadrah Melayu, tari, silat Melayu bunga 9, dan lain-lain. Kegiatan gotong royong atau kerja bakti masih hidup di masyarakat Teluk Batang, terutama saat menjelang hari-hari besar. Para warga bahu-membahu dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Untuk menjaga agar Desa Teluk Batang tetap aman dan tentram, para warga secara sukarela bergiliran melakukan ronda malam dan menghidupkan pos kamling. Pos pelayanan keluarga berencana, kesehatan terpadu atau posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang juga aktif di Desa Teluk Batang. Adapun 7 kegiatan posyandu atau yang dikenal dengan Sabta Krida Posyandu meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, peningkatan gizi, penanggulangan diare, sanitasi dasar, dan penyediaan obat. Teluk Batang merupakan pusat perbelanjaan dari berbagai tempat serta penghubung antar wilayah yang ada di 2 kabupaten dan daerah lainnya. Maka tak heran, toko dan pusat perbelanjaan selalu ramai, serta aktivitas bongkar muat dan hilir mudik penumpang di Pelabuhan Teluk Batang menjadi pemandangan sehari-hari. Hal ini menjadikan Teluk Batang sebagai pusat aktivitas dan perputaran roda ekonomi yang cukup tinggi. Tentunya untuk menjadikan sebuah desa yang mandiri tidak
tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang saja atau segelintir orang saja. Harapan kami juga dukungan daripada masyarakat agar hal ini bisa terlaksana dan juga bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa ada dukungan dari lapisan masyarakat, yang menjadi tujuan program pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, untuk menjadi desa mandiri itu akan mustahil. Maka harapan kami, mari kita menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat bagaimana upaya mendukung desa kita menjadi desa mandiri.